Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini di Prodi Insight episode ke-6 ini kita sudah kedatangan salah satu prodi dituakan di Politeknik Caltech Riau, yaitu program studi D3 Elektronika. Sudah bersama kami di sini ada Bu Dona, beliau Kaprodi di program studi D3 Elektronika. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bahas apa yang ada di program studi elektronika, kemudian nanti juga kita akan ngulik juga mengenai prospek karirnya, kemudian kita juga akan ngulik peluang-peluang ke depan di program studi D3 Elektronika. Nah, ngomong-ngomong mengenai D3 Elektronika nih Bu, saya sebenarnya karena yang pertama karena yang di awal Politeknik Caltech Riau kan ada 3 program studi. Betul. Nah, salah satunya yang belum kita kupas tuntas ya di episode Prodi Insight ini program studi elektronika. Kalau komputer sudah kayak gitu, telekomunikasi juga sudah. Kalau sekarang ini spesial yang terakhir untuk program studi LK. LK itu biasanya kalau di sini nyebutnya LK atau elektronika kayak gitu. Jadi bagi teman-teman nanti yang bingung LK itu apa, LK itu sama juga dengan elektronika. Elektronika program studi berdiri dari awal sama dengan 2 program studi di ininya. Nah, Bu Dona mungkin bisa dijelaskan Bu, untuk di program studi elektronika ini sebenarnya apa sih yang dipelajari untuk program studi elektronika ini Bu? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Edi. Jadi memang LK D3 Teknik Elektronika ini kan adalah salah satu ya dari 3 program studi yang paling pertama ya di PCR gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya gini Pak Edi, saya mau cerita sedikit. Dari dulu mungkin sampai sekarang masih ya, bahwa orang kalau udah dengar D3 Teknik Elektronika tuh pikirannya itu adalah ini bakal servis elektronik ya, TV, perangkat rumah tangga, radio, gitu perangkat rumah tangga yang seperti itu. Dari dulu kita pernah dengar soalnya langsung dari alumni SMA gitu ya, dari SMA maksudnya, dari yang lulus SMA. Kemudian saya yakin sampai saat ini pun masih ada yang berpikiran seperti itu. Stigma seperti itu. Betul. Elektronika nanti lulusannya jadi apa? Gitu. Jangan-jangan reparasi aja nih. Bener, nanti kan? Servis kulkas, servis ini gitu ya. Padahal peluang kerjanya di industri tentu sangat terbuka lebar gitu ya. Jadi kalau untuk yang sekarang itu memang D3 Teknik Elektronika itu fokus kepada lulusan yang punya kemampuan dan skill di bidang instrumentasi dan kontrol. Jadi fokusnya ke situ. Kontrol ya Bu ya. Nah, sehingga profil lulusan kita juga kita arahkan ke situ tentunya. Jadi dari yang sebelumnya itu ada 3 profil lulusan kita tambahi 1 ini dari kurikulum yang baru, dokumen kurikulum kita yang baru. Jadi profilnya yang pertama itu adalah senior teknisi untuk bidang instrumentasi dan kontrol. Ya kan? Nah di situ ya kita harapkan bahwa alumni kita itu nantinya akan bisa berperan untuk mendesain, pemeliharaan, perancangan di dalam arah bidang yang instrumentasi dan kontrol. Kalau instrumentasi dan kontrol itu kan di dalamnya itu ada sensor, ada aktuator, dan kemudian ada controllernya. Controllernya itu bisa PLC, ya Programmable Logic Controller, kemudian bisa HMI, Human Machine Interface, kemudian bisa pneumatik hidrolik, dan bisa satu lagi SCADA, gitu ya. Dan kedua, profil kita yang kedua itu adalah junior supervisor. Junior supervisor. Seperti namanya supervisor. Jadi kita nantinya juga alumninya D3 Teknik Elektronika ini disiapkan untuk bisa melakukan pengawasan, misalnya terhadap proses industri lah gitu ya, kemudian membuat laporan tentang pengawasannya, kemudian berkoordinasi dengan orang-orang yang terkait dengan pengawasan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu juga ada asisten desainer sistem elektronika. Apa itu Bu? Kalau untuk asisten desainer ini artinya lulusan kita nantinya akan bisa merancang sistem elektronika, baik itu hardware maupun software di bidang instrumentasi dan kontrol. Seperti itu. Dan satu lagi tambahannya ini Pak Edi adalah yang keempat ini adalah technopreneur. Technopreneur ini baru ya? Ya, ini kita tambahkan. Diadopsi di kurikulum baru ini ya Bu? Betul. Ini juga adalah masukan-masukan ya dari para alumni gitu ya. Kita masukkan ada technopreneur. Jadi kita juga menyiapkan lulusan-lulusan kita ini untuk
punya karakter unggul di wirausaha lah gitu. Tentunya di bidang elektronik sehingga dan ini ya IT ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi dia bisa memanfaatkan pengetahuannya yang dia dapat di bangku kuliah untuk berwirausaha. Ini kita memandang ini adalah satu hal yang cukup baik ya. Karena tentu saja selain bahwa alumni itu berpikir untuk mencari pekerjaan adalah sangat baik jika dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Itu sih profilnya kita Pak Edi. Itu luar biasa. Baru pertama kita pembukaan sudah panjang lebar mengenai penjelasan elektronika. Nanti juga kita akan tanya-tanya ini beberapa hal yang dibawa sama program studi elektronika. Nanti kita akan tanya-tanya ke Bu Dona langsung. Ini ada alat-alat apa saja. Bagi teman-teman semuanya yang mau tanya, nanti bisa langsung komen di Instagram kami atau nanti bisa. Nah, ngomongin masalah lulusan nih tadi Bu. Tadi kan sudah disiapkan profil-profilnya seperti itu. Sejauh ini lulusan dari program studi elektronika paling banyak berkecimpung di bidang apa Bu untuk ini? Kalau kita bilang paling banyak, mungkin kalau presentasinya saya juga nggak terlalu pasti ya, pasti. Karena dengan yang terbaru ini. Tapi yang jelas memang alumni D3 Teknik Elektronika itu sudah tersebar di banyak sekali industri ya. Termasuk kalau misalnya untuk yang kalau untuk perminyakan, migas gitu ya, pertambangan itu ada di CPI, ada Slumbersea, Halliburton, CPI itu Chevron Pacific Indonesia ya. Ada Bukit Asam. Berarti banyak di oil dan gas banyak juga di instrumentasi juga ada. PT Schneider ada, Yokogawa ada, kemudian ada juga di kelistrikan ya, PLN, PJB Pembangkit Jawa Bali, kemudian Indonesia Power gitu. Ada juga yang menjadi pegawai negeri ya. Kemudian berarti hampir semua bidang ada lulusan dari D3 Elektronika memang menyebar ya, dan hampir semua mungkin banyak dibutuhkan untuk profil lulusannya untuk ini ya Bu ya. Masih terbuka luas pasar untuk alumni D3 Teknik Elektronika. Bagi teman-teman yang mau mendaftar di elektronika silahkan bergabung, jangan khawatir karena peluang untuk karirnya sangat bagus. Nah, saya mau flashback kembali ke belakang nih Bu, karena salah satu dari 3 program studi yang paling awal ya gitu. Nah, sebelum saya mau nanya mengenai historicalnya kayak gitu, Bu Dona bergabung di Politeknik. Ini agak sedikit rempet nih Bu. Dari tahun berapa ini Bu? Apakah waktu bergabung itu langsung terjun di elektronika atau di program studi mana dulu? Saya itu sebenarnya keterima ya di menjadi salah satu pengajar di PCR itu akhir 2001. Akhir 2001. Berarti hampir sama dengan Politeknik Altekrio sendiri ya. Dan pada saat itu masih sedang proses proyek akhir di D4 itu waktu itu di PNCTS. Dan kemudian memang saya masuk mengajar itu di awal Februari 2002. Langsung ngajar untuk teman-teman di elektronika? Langsung mengajar bersama teman-teman elektronika. Jadi dari awal sudah di elektronika sampai saat ini. Makanya 18 tahun. Tidak salah kita menghadirkan beliau, kaprodinya langsung untuk mengetahui apa saja yang ada di elektronika. Nah, bisa nggak kita semua dijelaskan ini, termasuk bagi teman-teman adik-adik semuanya, dijelaskan mengenai runtutan perkembangan tersebut untuk ini ya? Iya, tentunya ada proses ya, step-step gitu ya, dari awal hingga sampai dengan sekarang. Jadi memang dulu mungkin karena hanya 3 program studi dan satu-satunya yang elektronik kan ya maksudnya ke arah elektronika ya, memang elektronika ya, sehingga dulu memang fokusnya lebih ke robotik ya. Robotik itu adanya di elektronika. Semakin berkembang PCR, muncul banyak prodi-prodi yang baru, tentu kita harus bersinergi ya. Artinya kita membuat masing-masing program studi itu punya profil-profil yang jelas, sehingga kan masing-masing mengembangkan kurikulum dan menyiapkan lulusan-lulusan yang beda tentunya, ya, sehingga itu membuat memang fokus daripada D3 Teknik Elektronika juga ikut berkembang sesuai dengan waktu. Nah, ngomong-ngomong perkembangan itu, berarti kan diimbangi dengan perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Pasti, gitu. Ya pasti. Kalau di
metode di internal elektronika itu sendiri untuk perkembangan kurikulum itu biasanya apakah diadopsi dari trennya sedang begini atau gimana Bu untuk ini? Dan saat ini kurikulum di elektronika ini apa sih kayak gitu? Dan yang membedakan juga dengan, karena kan elektronika, kita ngomongin elektronika kan hampir semua perguruan tinggi punya elektronika gitu. Nanti kita juga akan bahas Bu, yang membedakan elektronika di Politeknik Caltech ini apa kayak gitu untuk ininya. Ya, saya pikir gini, kurikulum ya Pak Edi. Jadi memang kalau untuk pengembangan kurikulum, biasanya yang kita lakukan itu adalah yang pertama adalah tentu memang ada beberapa program studi yang sejenis yang menjadi apa istilahnya ya, mungkin referensi kita ya untuk lihat kira-kira arahnya kemana sih gitu ya, tentu itu. Yang kedua pastinya adalah masukan dari industri. Masukan dari industri kita dapat dari mana ya, dari alumni-alumni kita yang memang sudah di industri. Jadi mereka adalah berarti kalau dari 2001 mohon maaf berarti alumninya pertama 2003 2004 ya, 2001 2003 sudah pengalamannya sudah ini. Jadi maksudnya alumni ini yang menjadi ujung tombak bagi kita untuk memberikan informasi. Apa sih yang perlu kita tambahkan? Apa sih yang harus kita perbaiki, baik sarana, prasarana maupun konten-konten di dalam proses akademiknya itu sendiri mata kuliah, capaian-capaiannya itu yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita perbaiki apa supaya lulusan D3 Teknik Elektronika ini nanti memang bisa digunakan bermanfaat, langsung bisa digunakan oleh industri gitu Pak Edi. Sejauh ini pengalaman Ibu diamanahkan sebagai kaprodi di elektronika baru 2 tahun Pak. Baru 2 tahun ya. Serapan tenaga kerja di program studi ini gimana Bu di LK ini Bu? Kita dapat informasi kan juga dari KI ya, yang ada di PCR juga, sama industri yang ada di PCR bahwa cukup besar permintaan untuk lulusan D3 Teknik Elektronika, sehingga kadang-kadang permintaannya berapa tetapi yang terpenuhi hanya berapa, sehingga kita pikir ini memang berarti kedepannya juga peluangnya masih terbuka lebar, dan kita harapkan ini juga tersampaikan sih dengan adik-adik yang baru lulus dari SMA dan SMK. Silakan kalau mau bergabung gitu ya, di program studi apalagi akreditasinya sudah A. Iya, akreditasinya sudah A. Luar biasa. Selamat buat elektronika. Nah, saya mau nanya lagi nih Bu. Tadi saya sempat singgung yang membedakan kita di elektronika di Politeknik Caltech, karena elektronika mungkin di Indonesia hampir semua ada kayak gitu kan, karena merupakan salah satu jurusan atau program studi tua kayak gitu untuk ininya. Nah, apa sih yang membedakan atau spesifik program studi elektronika di Politeknik Caltech Riau dengan di luar untuk ininya Bu? Jadi memang kan kembali ke yang saya sampaikan tadi bahwa fokus kita adalah instrumentasi dan kontrol. Instrumentasi dan kontrol itu ada di hampir semua industri-industri yang modelnya pertambangan, migas, kemudian juga di kelistrikan gitu tuh ada semua. Dan apa sih yang di dalam kurikulum juga kita menekankan instrumentasi dan kontrol itu, serta kita tekankan juga jadi arahnya memang karena kemungkinan serapan industri itu kan adalah di sekitar kita ya, di sekitar kita ya, Riau dan Kepulauan Riau, sehingga memang fokusnya arahnya ke situ Pak Edi, memang ke instrumentasi dan kontrol. Tentunya akan mungkin berbeda jauh tidak, tetapi ada ciri khasnya ya. Apalagi di kita kan latar belakangnya vokasional, jadi lebih mengutamakan prakteknya, prakteknya dibandingkan teori ya. Jadi itu Pak Edi. Ngomongin ini juga Bu, profil alumni, kemudian kan tadi sudah disiapkan profil kelulusannya A, B, C, D dan lain sebagainya. Selain itu saya baca juga dan lihat di elektronika salah satunya sudah mempersiapkan alumninya itu dari sertifikasi yang ada di internal kayak gitu. Itu boleh di-share juga Bu, sertifikasi itu, karena mungkin bagi teman-teman yang baru mau masuk atau apa bingung kayak gitu, sertifikasi ini apa kayak gitu kan. Terus apa aja yang ada di elektronika sertifikasinya kayak gitu. Untuk D3 Teknik Elektronika itu ada 3 yang bisa sertifikasi yang bisa didapatkan oleh mahasiswa D3 Teknik Elektronika. Yang pertama itu adalah sertifikasi LabVIEW. Apa itu miliknya sertifikasi untuk kemampuan CLED punya National Instrument. Itu ada tesnya juga, dan
dan itu sertifikasinya internasional. Oke. Yang kedua itu ada 2 sertifikasi yang dari LSPPCR. Apa itu salah satunya? Salah satunya adalah pengoperasian peralatan kelistrikan dan elektronika berbasis PLC. Ini yang paling banyak. Iya, paling banyak yang di dan itu sudah berjalan berarti ya? Sudah berapa kali berjalan dan hampir sudah mungkin 3 angkatan alumni kita itu sudah punya sertifikat itu gitu. Ya. Dan yang ketiga itu pengoperasian instrumentasi proses kontrol itu juga dari LSPPCR dan sertifikatnya itu BNSP, Pak. BNSP itu kan sudah nasional. Iya, betul. Paling tidak salah satu yang membedakan alumni kita juga yang disiapkan dari internal program studi elektronika, dari mau mulai lulus itu sudah dipersiapkan, mereka dibekali ya gitu. Betul. Karena nanti salah satu fungsinya sertifikasi ini adalah bergaining ketika di karir. Betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya pendamping ijazah ya. Dan ini kan memang udah didorong oleh pemerintah untuk agar setiap lulusan itu punya sertifikat keahlian gitu Pak Edi. Jadi memang harus punya. Jadi setiap lulusan paling tidak minimal satu punya untuk membantu dia bisa ini ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Kita bacakan beberapa komentar atau pertanyaan yang ada di Instagram Polytechnical Teknio Bu. Dari Ahsanul Irbai. Wah, ini. Gimana Bu perkembangan dunia elektronik di kampus? Mungkin elektromedik bisa elektromedik di kampus. Nah itu mungkin perlu dijelaskan juga Bu, elektromedik itu apa, terus perkembangannya di kampus seperti apa gitu. Ya baik, terima kasih Ahsanul Irbai, apa kabar? Ini alumni juga nih. Ini alumni nih, alumni menyapa gurunya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah ya kita pelan tapi pasti akan bergerak untuk tetap maju ya. Memang kita pasti ada kendala karena memang kita konsentrasi khusus tidak di biomedik, tetapi kita tetap berusaha untuk mengembangkan itu Pak Edi, karena kita tahu ada potensi juga ke situ. Dan di elektrobiomedik juga di awal mungkin banyak yang belum tahu ya dan belum berani mainan-mainan elektrobiomedik. Jadi elektrobiomedik ini sebenarnya kita ini kan gabungan antara elektronika dan biomedik. Biomedik itu kan dunia medis ya, dan elektro ya elektronika. Jadi bagaimana kita membuat instrumentasi peralatan yang bisa mendukung orang-orang yang bekerja di dunia medis. Sebenarnya itu. Ini ada contohnya atau sudah mulai dikerjakan atau gimana Bu? Sudah. Jadi beberapa ya saya sebutkan. Jadi yang pertama itu kita coba bikin alat untuk mendeteksi gula darah, tetapi nggak pakai dicucuk-cucuk Pak Edi. Nggak perlu dipakai jarum lagi ya? Pakai jarum kan orang kan pada biasanya ketakutannya adalah sudah sering harus sering diperiksa dan harus sering dicucuk gitu ya. Dan itu kan nggak nyaman. Sehingga kita coba kembangkan itu. Jadi udah ada alumni yang pernah coba bikin, kita coba kembangkan terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bikin juga untuk EKG elektrokardiograf. Jadi deteksi sinyal jantung, kita coba lihat, tampilkan bentuk sinyalnya. Kita coba sekarang itu kita coba untuk melihat ada abnormalitas atau tidak dari sinyal itu gitu. Dan termasuk yang GIVO ya, kita bikin untuk alat kursi roda yang bisa digunakan untuk mereka yang disabilities. Jadi kalau di vokasi ya termasuk di PCR itu kan kalau dia mau lulus dia harus bikin project ya, kita sebut dengan proyek akhir gitu. Jadi kalau di LK Pak Edi sudah sejak beberapa tahun sebelumnya kita sudah bikin di PA di LK itu terbagi atas 5 bidang. Jadi ada energi, ada telemetri, kemudian ada robotik, ada instrumentasi dan kontrol, serta biomedik. Oke, berarti sebentar saya potong dulu. Berarti ketika saya jadi mahasiswa di elektronika saya boleh milih dari kelima bidang itu? Betul. Betul. Dia lebih interestnya ke mana? Betul. Jadi sejauh ini gimana Bu? Ini menarik ya, kita konsen untuk mengembangkan 5 bidang. Jadi setiap 5 bidang itu punya penelitian yang dikembangkan oleh dosen di setiap bidang itu, sehingga semua arah proyek akhir mahasiswa itu diarahkan untuk mengembangkan itu. Jadi terus menerus dilakukan. Jadi mungkin ada tahap awal, kemudian pengembangan lanjutan dan seterusnya. Kita harapannya memang proyek akhir ini menjadi bisa nantinya menjadi alat yang justru yang bisa menjadi tepat guna gitu di masyarakat. Harapannya seperti itu. Ngomong-ngomongin tepat guna kayak gitu berarti kan ini
teknologi tepat guna atau dari proyek akhir tersebut seberapa linear dengan industri-industri yang tepat guna itu Bu? Karena ini menarik nih kan, karena dari 5 bidang tersebut kayak gitu untuk ininya. Nanti kalau bisa digambarkan contohnya apa yang sudah pernah dikerjakan dan lain sebagainya. Oke, boleh. Jadi gini Pak Edi, kalau di kita tuh apakah sudah linear gitu kan? Sebenarnya ada beberapa kerjasama yang kita lakukan terkait proyek akhir. Yang pertama kita lakukan dengan yang pertama kali ya dengan BMKG Pekanbaru. Jadi ada proyek akhir dan penelitian dosen di bawah bimbingannya Bu Retno ini. Itu beliau mengembangkan sistem pemantau cuaca gitu ya, yang kerjasama dengan BMKG. Jadi BMKG itu punya sensor yang kadang mungkin udah nggak kepake lagi kan, punya yang baru ini yang lama nggak kepake. Itu dihibahkan ke kita, kita perbaiki, kita tambahkan sistem-sistem tertentu gitu ya, fitur-fitur tertentu. Kemudian BMKG dengan senang hati terbuka sekali kita datang ke sana untuk memberikan itu kembali. Bukan, kita melakukan kalibrasi dari alat kita, sehingga dia punya alat baru kan yang lebih bagus, kita lakukan kalibrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kerjasama pernah dengan Disperin. Dengan Disperin itu, Disperin mengundang UMKM ke kampus untuk melihat alat-alat yang dibuat oleh mahasiswa kita. Karena kemungkinan besar sekali yang dibuat itu bisa mereka gunakan. Misalnya seperti perajang bawang otomatis itu kemarin ditanya-tanya juga sama orang-orang itu UMKM. Banyak diminta oleh UMKM juga berarti ya. Jadi UMKM melihat, kemudian dia bilang bahwa di realnya dia butuh yang seperti ini juga. Jadi ada masukan-masukan untuk pengembangan alat itu ke depan. Dan yang terbaru adalah dengan pemerintah Kota Pekanbaru kan, itu kan termasuk LK ada di dalamnya untuk kerjasama itu. Dan kita masalah-masalah yang dimunculkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru itu kita serap, kita coba untuk membuat solusinya dan kita jadikan judul-judul PA mahasiswa sebagai awal ya untuk membuat solusi-solusi yang lebih paling banyak mahasiswa dari kelima bidang itu mengambilnya di bidang apa Bu? Ada nggak ini ya paling yang diminati anak-anak itu mengarahnya lebih ke apa untuk tugas akhirnya, proyek akhirnya ya saya rasa hampir semuanya rata ya, tidak terlalu ada yang jomplang, nggak ada, jadi hampir semua rata gitu. Jadi kita memang berharap anak-anak ini punya dari awal memang sudah kita arahkan juga dia mau ke yang mana. Dan sejak dari sebelumnya dia mulai KAPI kita sudah arahkan dia ke untuk cari referensi dan selalu berdiskusi dengan dosen yang menjadi PIC di 5 bidang itu. Jadi sama sih. Ngomong-ngomongin dosen nih Bu, dosen di elektronika ini kan dalam tanda kutip senior-senior penuh dengan pengalaman. Tua maksudnya? Saya nggak nyebut tua sih Bu, legendaris semua kayak gitu kan. Terus di tengah pandemi ini, ini kita agak ngomongin yang sekarang kayak gitu kan, selain aktif mengajar via online gitu untuk teman-teman mahasiswa gitu kan, bimbingan juga, sidang juga gitu. Nah, karena kan salah satu tridharma dari dosen kan ada penelitian pengabdian gitu kan. Nah, seberapa ini kalau boleh diceritakan ke kita semuanya kayak gitu untuk pengabdian di dosen-dosen elektronika ini lebih cenderungnya atau fokusnya ke bidang apa kayak gitu untuk ininya Bu? Kalau untuk penelitian seperti saya sebutkan tadi ya bahwa setiap dosen itu punya interest di penelitian tertentu dan mengembangkan itu secara terus-menerus. Kalau untuk pengabdian juga ada yang memang ke arah robotik. Jadi bagaimana robotik semakin dikenal ya, bahkan anak SD gitu ya, anak tingkat SD. Sudah pelatihan untuk robotika, bahkan anak-anak mahasiswa kita juga ngajar tuh untuk ekstrakurikulernya di sekolah-sekolah gitu kan. Dan ada juga yang pengembangannya ke UMKM. Nanti saya akan tanya nih Bu, ini robot apa nih yang masalah untuk di ini? Nah, kita nanti mau bacakan dari pertanyaan Pak Roni tadi. Kurikulum tadi sudah sedikit agak disinggung, kemudian yang ke depannya isunya akan ada D4 elektronika nih Bu. Wah ini karena banyak sekali yang menanyakan ke kami di tim penerimaan mahasiswa baru kayak gitu, dia sudah lulus di elektronika gitu kan. Nah, kapan nih D4 elektronika akan dibuka? Ini banyak sekali yang nanya. Ini ada informasi tentang itu nggak Bu? Aduh terima kasih sekali, ini bisa saya jelaskan di sini. Jadi memang ke kita pun itu banyak sekali pertanyaan tentang ini, baik dari alumni, dari calon mahasiswa, bahkan dari mahasiswa yang sekarang ada di sini aktif kayak gitu ya, baru mau lulus ya gitu. Dapat pertanyaan dari adik-adiknya juga. Jadi gini,
Sebetulnya kita kurikulum yang kita sekarang jalankan kurikulum 2019 Pak Edi. Itu sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga apabila program MEME dijalankan. MEME ya programnya ya. Nanti saya jelaskan MEME itu apa. Apabila program MEME dijalankan, insya Allah kita siap. Ya, tinggal menunggu termasuk di dalamnya infrastruktur dan kurikulumnya juga sudah disiapkan. Sudah kita siapkan. Jadi di G19 ini, kurikulum 2019 ini itu sudah mengacu ke MEME. MEME tersebut. MEME itu kan multi entry, multi exit ya. Artinya setiap mahasiswa itu bisa masuk di tahun pertama, tahun kedua, bahkan sampai tahun keempat gitu ya. Itu dia bisa masuk di mana saja dan dia bisa keluar di tahun kedua. Kalau dia keluar di tahun kedua, itu berarti dia mendapat ijazah diploma 2 ahli muda ya. Kalau dia keluar di tahun ketiga ya D3 ahli madya. Kalau dia keluar di tahun keempat berarti sarjana terapan gitu. Jadi dia bisa sampai segitunya, Bu. Betul. Ini mungkin gini ya Pak Edi. Jadi ada banyak kejadian mungkin kalau di vokasi D3 ya, D3 D4 ya politeknik ya. Itu kadang kan mereka tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Benar. Apalagi tawaran pekerjaan ini begitu dari industri butuh tenaga lulusan dari elektronika. Mau nggak mau antara karir kemudian masalah akademik sekolah juga ini salah satunya bisa dijawab dari itu berarti. Betul. Ya. Jadi kalau yang dulu yang sekarang pun kita terapin kan sebelum MEME itu kan berarti kalau dia tidak selesai di 4,5 tahun ya, tambahannya maksimumnya 4,5 tahun. Itu kan dia DO ya. DO tanpa mendapatkan ya ijazah apapun gitu. Tapi dengan program MEME ini itu 2 tahun dia berhenti dengan alasan macam-macam ya Pak Edi. Bisa jadi mungkin ekonomi, bisa jadi harus bekerja dan lain sebagainya. Dia bisa dapat ijazah untuk bisa melamar pekerjaan. Begitu juga D3, begitu juga D4. Dan ini boleh tambahan Pak Edi. Informasi lagi bahwa di 2019 ada 3 program studi di PCR termasuk D3 Teknik Elektronika yang dapat penugasan untuk D4. Dan kita sudah salah satunya elektronika ya. Salah satunya D3 Teknik Elektronika. Ini kabar bagus untuk mahasiswa kita, untuk para alumni dan calon mahasiswa. Ini paling tidak teman-teman jangan khawatir lagi karena D3 Elektronika akan insya Allah nanti secepatnya akan statusnya juga naik jenjang ke sarjana terapan atau D4. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan lagi soal program multi entry multi exit, Bu? Iya, satu sih ada program tambahan yang kita lakukan di 2019. Itu RPL. RPL rekognisi pembelajaran lampau berarti ya. Iya Pak Edi. Boleh di-share juga apa nggak? Ini kemarin sudah kabarnya sudah dilaksanakan juga berarti ya, Bu ya. Jadi di 2019 D3 Teknik Elektronika sudah jalankan RPL. Sebelum dijelaskan itu RPL itu apa sih, Bu? Mungkin banyak orang yang nggak ini nih. Kita tadi Pak Edi bilang adalah singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau. Itu sebenarnya adalah pengakuan terhadap kompetensi seseorang ya yang dia dapat dari pengalaman sebenarnya dari formal, informal ya, pendidikan formal, informal dan juga pengalaman kerja. Sehingga ini bisa jadi kan begini, ada orang yang mungkin bekerja sudah bertahun-tahun gitu ya di bagian tertentu, ngambil jadi di bagian PLC misalnya, kontrol PLC misalnya, dia sudah troubleshoot segala macam, merancang dan segala macamnya sudah bisa dan bertahun-tahun bekerja. Artinya itu saja kompetensinya sudah mampu, tapi mungkin belum karena keterbatasan waktu tidak bisa kuliah. Maka dengan sistem RPL ini kita bisa mengakui kompetensi itu. Kita akan coba mereka artinya diuji dengan soal-soal yang akan menguji kompetensinya sesuai tidak dengan capaian mata kuliah untuk PLC misalnya. Kalau dia mampu berarti dia katakan langsung bisa, berarti akui dia memang punya berarti betul. Ini berarti sangat menggembirakan bagi teman-teman yang dia sudah bekerja, kemudian terkendala masalah waktu, tapi secara skillnya dia mampu gitu ya. Ini kemarin paling banyak latar belakangnya apa, Bu, untuk ininya yang ikut RPL ini? Paling banyak itu ada yang maksudnya ke bidangnya ya? Iya. Bidangnya listrik ini. Listrik. Itu dari PLN. PLN paling banyak. PLN berarti yang bekerja ini kedepannya juga masih akan dibuka juga ya? Kita masih buka ya, teman-teman yang mungkin lihat alumni LK yang bekerja di PLN ini salah satu juga selain tadi MEME juga ya, Bu ya? Iya, betul. Selain MEME ada RPL juga kita jalankan ini. Luar biasa. Kita bacakan pertanyaan lagi, Bu. Nanti kalau kita diskusi, wah ini nggak terasa sudah hampir 45 menit. Baik. Ini dari Rido Andiko. Wah, kurikulum MEME itu nantinya secara reguler atau
bisa secara paralel, Bu. Reguler atau paralel? Reguler atau paralel. Ya? Mungkin bisa kalau yang RPL kan non reguler gitu kan. Kalau yang reguler kan dia Sabtu Minggu dan lain sebagainya. Yang non reguler ya. Kalau dia sudah meme, tentunya ini menjadi program yang reguler. Reguler kalau sudah meme. Artinya, jadi ya belajarnya sama seperti mahasiswa yang reguler sekarang dari Senin sampai Jumat. Berarti kalau mau sore. Masuk ini teman-teman khususnya ya kalau yang sambil bekerja mungkin agak susah berbagi waktu. Ya, mungkin bisa ikut yang RPL. RPL. Kalau yang bekerja RPL. Kalau meme itu bisa untuk yang calon mahasiswa baru yang bisa mungkin yang itu tadi ya bisa keluar di tahun kedua, 3, 4 jika memang dia ternyata butuh keluar sebelum 4 tahun. Oke, itu kurang lebih jawabannya dari Ridho Andika tadi. Nah, ngomongin soal RPL sama meme juga nih Bu. Ini karena sudah berjalan pasti di beberapa pertanyaan juga masuk ke tempat kami Bu di penerimaan mahasiswa baru. Nah, salah satu kelebihannya kan tadi kita sudah bahas kalau RPL dia merekognisi atau paling dalam tanda kutip memberikan hak layak untuk mereka yang sudah mempunyai skill. Gitu, yang bertahun-tahun di bidangnya. Kalau untuk meme kelebihannya nanti yang akan dibuka dia bisa lulus untuk D3 atau D2 atau D4 kayak gitu. Nah, saya mau nanya satu lagi nih Bu, untuk RPL dan meme ini, apakah ini ada karena banyak yang masuk ke kami batasan usianya? Batasan usianya. Iya. Kalau di aturan yang kita buat untuk RPL kemarin itu tidak ada batasan. Tidak ada karena yang ikut juga setahu saya juga mohon maaf sudah senior juga. Senior bahkan. Ya. Berarti ini bagi bapak-bapak yang senior juga untuk meningkatkan karirnya di industri bisa untuk ngambil ini kayak program gitu ya. RPL, betul. Berarti tidak ada batasan harus lulusan sekian-sekian nggak ada berarti ya Bu ya? Tidak ada. Termasuk yang meme juga? Termasuk ya? Meme. Kalau meme mungkin aturannya kan kembali ke aturan reguler. Benar. Di reguler artinya ya kuliahnya harus maksimal 2 tahun ya dari 2 tahun kelulusan terakhir kayak gitu. Kemudian perkuliahannya juga di Senin sampai hari Jumat kayak gitu. Nah, sembari nanti kita masih kolek beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram, kemudian di WhatsApp juga. Saya mau nanya ini. Oh iya, boleh. Apa nih yang sudah dibawa dari tadi nih Bu? Iya. Ini boleh diceritakan nih bagi teman-teman pasti akan sangat penasaran sekali ini. Ini salah satu dalam tanda kutip mainan untuk mahasiswa di elektronika. Ya. Ini dia. Ini apa nih Bu? Boleh dijelaskan? Jadi sebetulnya ada banyak sekali ya, tetapi mungkin yang ini yang bisa kita bawa gitu ya. Ini yang pertama ini adalah si Panca ini. Si Panca. Apa itu si Panca? Ini sistem pemantau cuaca. Ini adalah hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ini yang buat internal kita juga. Internal kita. Enggak beli berarti ya? Saya kira beli Bu. Enggak. Berarti ini hasil buatan dari mahasiswa dan dosen. Jadi penelitian dosen dibantu dengan mahasiswa itu untuk memantau cuaca. Jadi ada ya berbagai parameter cuaca itu diterapkan di sini. Ada yang untuk intensitas cahaya, suhu, kelembaban, itu curah hujan ya. Dan bisa dipakai di mana? Itu sebenarnya ini sedang proses untuk perbaikan untuk tes ketahanan sih sebetulnya ya. Berarti jadi, ini digunakan untuk di outdoor? Bisa indoor, bisa outdoor. Bisa indoor, bisa outdoor. Bisa indoor, bisa. Kalau indoor ya tentu mungkin institusi-institusi, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data-data terkait data cuaca ya. Dan outdoor bisa jadi juga misalnya ke institusi yang membutuhkan data-data cuaca juga. Misal contoh ya pertambangan. Contoh untuk pertanian misalnya. Misalnya bisa jadi ya untuk informasi ke ke petani bahwa ini sekarang musim hujan kah atau kemarau, berarti ini sekarang harusnya kita tanam atau bagaimana. Berarti salah satunya bisa itu kita ambil datanya dari sini. Iya, jadi ini sudah datanya juga bisa dikirim ke web, jadi bisa dibuka juga. Ini yang Android pertama ya. Menggunakan Android juga. Nah, kemudian ini dulu. Oke, boleh silakan. Ini ya. Ini nanti terakhir nih. Mainan masuk. Oke, yang ini itu sebetulnya adalah sensor yang biomedik ya. Salah satu sensor yang kita pakai di bidang biomedik. Ini EEG nih. Electroencephalograph. Apa itu Bu? Itu adalah dia mengakuisisi sinyal otak. Jadi ini dipasang ya di kepala.
Ini ada satu sensor yang mendeteksi sinyal otak yang berada di FP1. Ini adalah groundnya. Nah ini kemarin biasanya kita diimplementasikan ke apa nih Bu? Banyak sekali karena ini kan dia kan mengambil data-data sinyal otak ya. Jadi yang sudah kita lakukan itu adalah untuk Mindy dan Jivo. Oh ini ya, Jivo ya. Ini bagi teman-teman. Ini kursi smart wheelchair nih. Kemarin saya juga dapat infonya ini juga salah satu yang disumbangkan untuk rekan-rekan kita yang ini ya Bu ya. Ya di SLB, okay. Salah satu ini boleh dijelaskan sekalian ini Bu Dona? Ya boleh. Ini. Jadi kalau yang ini yang kita coba ini Jivo ini sebenarnya adalah generasi kedua dari Mindy ya. Kalau Mindy kita masih pakai PC, di Jivo kita nggak pakai PC, jadi nggak ada PC di sini. Kan biasanya kalau PC berarti PC-nya di bawah sekalian. Iya di bawah sekalian. Ini berarti generasi keduanya. Nggak pakai PC lagi. Kemudian kita tambahkan beberapa fitur baru. Jadi selain pakai EEG, kita pakai EMG. Ini ada sensor ada EMG, elektromyograph. Jadi otot. Jadi bisa digerakkan dengan menggerakkan, menggenggam, lepas gitu seperti sangat itu. Menarik. Kemudian kita juga pakai yang voice. Kita pakai voice nggak kelihatan ya mungkin. Jadi bisa pakai control voice juga. Kemudian satu lagi pakai joystick ya seperti biasa kita pakai joystick. Kenapa sih kita kembangkan ini? Karena ini yang dari sebelum versi pertama dan pengembangan di yang pengembangan versi kedua apa nih Bu? Selain tidak menggunakan PC lagi. Oke. Di pengembangan kedua pengembangan fiturnya adalah jadi kontrolnya bukan hanya pakai otak. Pakai sinyal otak. Ini berarti di pengembangan kedua semua ya? Betul, ini pengembangan kedua semua ada EMG, pakai joystick, kemudian pakai voice control juga. Ini untuk yang Jivo. Itu jadi sangat menarik untuk di elektronika. Teman-teman akan mempelajari ini semuanya, akan hobi mengutak-atik ini semua. Nah ini yang terakhir nih Bu Dona. Saya penasaran dengan ini semacam Tamiya atau semacam apa kayak gitu kan, nanti boleh diinikan nih atau robot apa gitu kan. Ini robot avoider ya. Robot avoider. Jadi sebenarnya ini untuk mahasiswa elektronika sudah familiar. Udah familiar sekali. Dan bisa untuk buat ini sendiri pasti. Jadi ini sebenarnya mini project sih di D3 Teknik Elektronika. Sebagai tugas untuk anak-anak. Tugas mata kuliah saja. Dan kemudian anak-anak mahasiswa kita itu mengajarkan pengetahuan ini ke adik-adik SMA, SMK. Jadi saya jual tuh. Ide yang bagus Pak ini. Jadi ini teman-teman mahasiswa kita dari elektronika, dia ngajarkan ke anak-anak SMA, SMK gitu. Bagaimana membuat ini dari awal gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau kita mau buat dari awal seperti ini, biayanya berapa sih Bu untuk ininya? Sebelum nanti ini bisa didemonstrasikan Bu? Sayangnya ini saya nggak ngecek ininya baterainya ya Pak Edi yang ini robot avoider ya. Intinya dia ini bergeraknya. Ini ada sensor ultrasonik di situ ya. Jadi pada saat dia ada halangan di depan, maka nanti ini motor servo ini akan bergerak ke kiri ke kanan dan dia akan ngecek jarak. Berarti menggunakan sensor ultrasonik. Jadi begitu nanti dia ngecek jarak gitu ya, kiri dan kanan. Seandainya misalnya jarak kiri lebih besar daripada jarak kanan, maka dia akan belok ke kiri. Artinya tidak ada halangan kan sebelah kiri. Itu sebabnya namanya robot avoider. Jadi ini adalah robot yang sederhana yang bisa diajarkan oleh adik-adik kita di D3 Elektronika. Kalau di teman-teman mahasiswa elektronika ini dipelajari atau mereka bisa buat ini di semester berapa tuh Bu? Ini dibikin di proyeknya workshop elektronika ya. Jadi di semester 2. Semester kedua, tahun pertama sudah bisa bikin robot. Bisa bikin jalan sendiri, mobile robot gitu. Luar biasa. Ini salah satu ini juga ya pengabdiannya mahasiswa kita, Himika. Hai Himika. Himika. Ini ibu negaranya dari elektronika sedang di teman ngobrolnya PMB ini. Iya, ini adalah salah satu pengabdiannya adik-adik di Himika untuk adik-adik kita di SMA dan SMK sederajat. Gitu. Luar biasa. Pak Edi. Itu kurang lebih jadi terjawab sudah pertanyaan saya ini seperti apa kayak gitu kan. Kita juga tanya-tanya kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan. Wah, ini dari Vela. Halo Vela Afri Yuni 24. Nah, Assalamualaikum. Maaf Bu bertanya, kalau perempuan lulusan elektronika itu kerjanya jadi apa Bu? Wah, apa sama dengan laki-laki? Wah, terima kasih Bu. Ini pertanyaan
Lumayan, karena di elektronika juga banyak perempuan ya Bu ya? Iya, perempuannya tetap ada. Dari awal sejak PCR elektronika berdiri itu ada perempuannya. Jadi jangan khawatir ya buat adik Vela. Itu walaupun kamu cewek, kamu bisa masuk di D3 Teknik Elektronika dan jangan khawatir juga ya, Bu, ya? Kamu sangat mungkin untuk bisa bersaing dan kemudian terserap di dunia industri. Bahkan ada alumni kita Pak Edi yang cewek namanya, saya ingat Aisyah, lihat nggak ya kira-kira itu di PLN. PT PLN, kita lihat bagaimana dia ikut manjat masang kabel dan lain sebagainya ke tiang itu Bu. Iya betul. Jadi bukan tidak memungkinkan semuanya Vela semuanya sangat terbuka dan sangat kompetitif persaingannya juga di elektronika juga tidak membedakan gender ya Bu ya. Kemudian ini kita ini dari pertanyaannya dari Juli nih Bu. Wah, bagaimana perkembangan tugas akhir Bu? Wah, perkembangan tugas akhir di elektronika dari tahun ke tahun. Wah, karena tadi kan sudah terbagi, mungkin dulu apakah sudah dibagi juga 5 bidang ini atau baru-baru ini ya Bu? Baru-baru tidak, itu sudah mungkin 2 atau 3 tahun ya kita lakukan. Ini sudah fokus ke dalam bidang pengembangan bidang-bidang tertentu gitu ya. Kemudian kalau ditanya tadi perkembangan tugas akhir seperti apa, kalau dari awal ke 2003 ya sampai dengan sekarang tentu jauh juga ya Pak Edi, cukup banyak perubahannya dan kita berusaha untuk bagaimana sekarang alat-alat ini itu memang bisa kita digunakan oleh masyarakat gitu. Termasuk saya bilang yang itu tadi yang saya jelaskan tadi ya, kita berusaha mengambil kalau dari segi teknologinya Bu, kalau kita ngomongin segi teknologi, kalau tugas akhir dulu dengan yang sekarang, apalagi sekarang kan sudah maju nih, wah sudah seperti ini. Yang paling tidak yang membedakan secara garis umum, garis besarnya apa Bu untuk ini? Mungkin memang kalau sekarang kan kontrolnya mungkin lebih banyak atau apa, kalau dulu mungkin masih analog atau apa gitu. Ya, jadi mungkin kalau yang sekarang itu arahnya memang kan sudah menggunakan controller yang lebih baik ya, yang bahkan pakai mini PC dan lain sebagainya. Jadi mengikuti perkembangan kita sih, mengikuti perkembangan zaman, termasuk kayak itu ya misalnya mengikuti revolusi industri 4.0. Mau tidak mau anak-anak elektronika juga punya skill pengetahuan umum paling tidak tentang IoT kan, sehingga sekarang ya PA itu proyek akhir itu juga menyentuh sisi IoT-nya supaya anak-anak juga tahu bagaimana cara bisa menghasilkan semua data-data itu terhubung ke internet. Gitu. Itu pertanyaan berikutnya, dari Vela nih. Bu mau tanya, kalau di LK materi yang diajarkan berapa persen Bu? Materi apa ya? Materi apa nih? Mungkin garis besarnya Bu. Materi yang mungkin secara prakteknya Bu, praktek dan teori. Ya, presentasinya mungkin presentasi. Kalau dari presentasi itu 59% ya terakhir itu terapan kita, ya. Langsung praktikum. Selebihnya adalah teori. Ngomong-ngomong praktikum, saya mau nanya nih Bu, di elektronika ada berapa laboratorium yang bisa dimanfaatkan untuk praktek anak-anak? Apa saja Bu untuk sebetulnya sejak tahun 2019 ya awal ya itu kan memang laboratorium tidak lagi di bawah prodi ya Pak Edi, sudah di bawah jurusan. Sehingga sebetulnya semua laboratorium di bawah jurusan kemungkinan kita gunakan. Tapi yang paling sering kita gunakan kalau yang dasar itu laboratorium pengukuran listrik dasar. Kemudian digital dan mikroprosesor. Kemudian ada elektronika dasar. Kemudian pneumatik hidrolik, ada otomasi industri juga. Luar biasa, sangat banyak laboratoriumnya. Itu juga bisa diakses sama mahasiswa berarti ya Bu? Pastinya. Selain proses di luar jam belajar mengajar, teman-teman bisa akses itu juga? Bisa, termasuk untuk proyek akhir ya. Itu keunggulannya. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir lagi, silahkan. Kalau misalnya teman-teman mau masuk di elektronika, kalau yang sudah masuk nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang, ini sudah program studi yang tepat. Bagi teman-teman yang baru mau daftar di jalur khusus, silahkan salah satu program studi terbaik di kami, elektronika, teman-teman bisa ambil kayak gitu. Saya mau minta pesan untuk teman-teman yang baru mau masuk di program studi elektronika, khususnya bagi anak-anak mahasiswa
baru nih Bu. Apa nih Bu pesannya Bu untuk anak-anak baru? Anak baru atau mungkin juga untuk lulusan SMA SMK ya? Benar. Termasuk ini orang tuanya atau tetangganya, kakak-kakaknya juga yang lagi nonton. Silahkan, ini pesan dari Bu Dona langsung, Kaprodi dari Elektronika Politeknik Caltech Riau. Silahkan Bu. Buat adik-adik SMA, SMK sederajat ya, jangan pernah ragu untuk masuk ke Politeknik Caltech Riau karena PCR itu adalah politeknik swasta terbaik di Indonesia. Ingat itu. Yang kedua, jangan pernah ragu masuk D3 Teknik Elektronika. Bersama dengan kami kita akan saling bahu-membahu, bergandengan tangan. Kami akan menyediakan ruang yang cukup nyaman bagi kalian untuk bertumbuh, mempersiapkan diri untuk bisa untuk bisa sukses di dunia kerja. Itu. Saya luar biasa. Boleh ini alumni ya? Boleh silahkan. Boleh sapa alumni ya? Boleh, nih mau sapa alumni, saudara, tetangga boleh semuanya Bu. Oke, nanti kita satu pertanyaan terakhir nanti kita akan bacakan juga. Silakan Bu, boleh sapa. Yang ngomong alumni banyak tersebar di Indonesia, di luar negeri juga ya Bu ya. Di luar negeri ada juga, di Indonesia yang terlalu paling banyak. Silakan Bu. Alumni D3 Teknik Elektronika. Ibu mewakili Bapak dosen di D3 Teknik Elektronika itu mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi kalian, baik di segi sarana, prasarana, kemudian juga bantuan banyak hal ya di Prodi D3 Teknik Elektronika. Kita berharap bahwa alumni ini juga terus bersama bergandengan tangan untuk terus membuat Prodi ini menjadi lebih baik lagi, dan jangan pernah jangan pernah lupa untuk tanya terus, karena mereka ini alumni kita ini selalu setiap secara berkala selalu tanya bagaimana adik-adiknya Pak Edi. Jadi mereka selalu peduli, care sekali. Jadi terima kasih banyak alumni D3 Teknik Elektronika, dan buat kamu anak-anak Himika, meskipun kita kuliah online ya karena pandemi COVID-19, tetap belajar yang baik, menghasilkan karya terbaik, laporan baik, tugas yang baik, prestasi yang baik, kreativitas kamu fisik mungkin bisa terkurung ya di dalam rumah karena lockdown, tapi batin, tetapi kreativitas tidak akan bisa dikurung di penjara. Jadi tetap berkreatif gitu. Itu. Baik, terima kasih itu teman-teman alumni dari Himika semuanya yang dimanapun Anda berada. Berarti hubungan mahasiswa alumni dengan dosen di elektronika sangat erat berarti ya Bu ya? Masya Allah. Sampai itu sekarang. Sesuatu yang membuat saya haru dan bangga. Oke. Ini bisa jadi modal besar di Prodi ini juga kayak gitu ya Bu ya. Nah ini komentar yang luar biasa dari Ricky Noverma nih Bu. Assalamualaikum Bu Dona, dosen favorit lintas jurusan dan angkatan. Luar biasa, jadi dosen favorit. Terima kasih. Kemudian Yuda Pratama. Apakah ada mata kuliah yang baru untuk 2 tahun terakhir ini Bu? Kalau tadi profilnya kan ada teknopreneur, kalau mata kuliah ada adopsi yang baru nggak Bu untuk 2 tahun belakangan ini? Kalau untuk 2 tahun terakhir kan G18 itu masih pakai kurikulum 2015, tetapi kalau yang 2019 sudah kurikulum itu tentu kurikulum baru, ada mata kuliah tambahan, kuliah tambahannya ada. Jadi ada beberapa yang mata kuliahnya mungkin masih sama, tetapi kontennya, isinya, capaian pembelajaran itu kita perbaiki sesuai dengan saran dari alumni. Oke, itu pertanyaannya Yuda sudah dijawab. Wah, ini sudah hampir pas 1 jam kurang nih Bu, luar biasa, tidak terasa pertanyaannya banyak juga. Terima kasih sekali lagi buat Bu Dona sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Prodi Insight kali ini episode ke-6. Teman-teman semuanya tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Nanti jangan lupa teman-teman, saat ini kita juga pembukaan di jalur khusus. Teman-teman langsung bisa cek di pmb.pcr.ac.id gitu tentunya. Sekali lagi terima kasih Bu Dona, sukses untuk program studi elektronika. Salam buat semua dosen di program studi elektronika. Sekian program di kami Prodi Insight episode ke-6. Kita akhiri, tidak terasa sudah 1 jam kita live bersama Kaprodi yang luar biasa, Kaprodi favorit. Sekian dari kami, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.